Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ewi Jeriatika dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18053100. Pada mata kuliah Komunikasi Pemasaran ini, di minggu pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai rancangan komunikasi pemasaran produk yang saya buat, yaitu produk keripik pisang. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama yaitu pengertian dari komunikasi pemasaran, yang kedua rancangan dari komunikasi pemasaran, yang ketiga saluran komunikasi pemasaran, yang keempat strategi komunikasi pemasaran, dan yang kelima yaitu evaluasi komunikasi pemasaran. Kelima materi ini akan saya bahas nantinya satu persatu. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah kegiatan pemasaran dengan memanfaatkan teknik-teknik yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi orang banyak dengan harapan tercapainya tujuan suatu perusahaan, yakni untuk meningkatkan laba atau pendapatan dari sebuah perusahaan. Dalam pengertian lain, komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang akan dijual oleh suatu perusahaan. Materi yang kedua yaitu rancangan dari komunikasi pemasaran. Agar informasi mengenai produk yang kita buat sampai kepada konsumen, maka kita harus membuat rancangan mengenai komunikasi pemasaran ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adanya buat pesan mengenai produk sesederhana mungkin, yaitu tujuan ini agar konsumen dapat dengan cepat memahami informasi yang ingin kita sampaikan kepada konsumen. Maksudnya di sini itu agar informasi yang kita sampaikan kepada konsumen dapat dipahami dan dapat ditangkap dengan baik oleh konsumen. Yang kedua yaitu fokuskan pada gaya hidup konsumen. Maksudnya produk harus mempunyai manfaat yang nyata terhadap kehidupan konsumen. Apakah produk itu dapat bermanfaat dalam kegiatan sehari-hari konsumen atau bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari konsumen, dan apakah produk tersebut bisa memenuhi dari kebutuhan konsumen. Yang ketiga yaitu menekankan pada nilai yang ditawarkan. Maksudnya di sini yaitu jangan terlalu membordir pelanggan dengan informasi-informasi yang bersifat teknis. Secukupnya, mungkin mungkin porsinya sekitar 15%. Sebaiknya tekankan nilai yang ditawarkan kepada konsumen. Selanjutnya yaitu ceritakan pengalaman orang lain atau menceritakan pengalaman dari konsumen sebelumnya terhadap produk kita. Biasanya orang akan lebih mempercayai pengalaman orang lain yang telah memakai produk kita sebelumnya. Ceritakan pengalaman pelanggan tersebut yang telah memakai produk kita dan telah merasakan manfaatnya kepada calon konsumen agar mereka lebih tertarik dan percaya terhadap produk yang kita tawarkan. Yang kelima yaitu menggunakan kalimat yang menyentuh emosi. Maksudnya di sini yaitu mengiklankan produk, orang, pendapat, ide, dan lain-lain sebagainya dengan menggunakan kata serta ide yang persuasif. Cara ini disebut dengan copywriting, maksudnya yaitu kegiatan menulis yang bertujuan untuk memasarkan produk. Yang keenam, terus melakukan komunikasi. Jika produk kita ingin berada di depan peta persaingan dan menancap kuat di benak konsumen atau pelanggan, sudah sepatutnya komunikasi yang harus intensif terus kita bangun dan harus kita lakukan terhadap pelanggan kita. Dan ini harus kita lakukan untuk menjaga silaturahmi nantinya kepada konsumen, dan konsumen pun juga akan percaya terhadap produk yang kita tawarkan.
Materi yang ketiga yaitu tentang saluran dari komunikasi pemasaran. Saluran ini ada dua, yaitu saluran komunikasi personal dan saluran komunikasi non-personal. Yang pertama yaitu saluran komunikasi personal. Di sini, saluran komunikasi personal meliputi dua orang atau lebih yang berkomunikasi secara langsung antara satu sama lainnya. Mereka bisa berkomunikasi dengan cara tatap muka, satu orang dengan audiens melalui telepon ataupun melalui surat. Saluran komunikasi personal mendapatkan efektivitasnya melalui peluang untuk mengindividualkan penyajian dan umpan baliknya. Yang kedua yaitu saluran komunikasi non-personal. Saluran komunikasi non-personal yaitu menyampaikan pesan tanpa melakukan suatu kontak atau interaksi pribadi, namun dilakukan melalui media, acara, atmosfer, dan sebagainya. Media terdiri atas media cetak seperti surat langsung, koran, ataupun majalah. Media penyiaran dapat berupa televisi ataupun radio, dan media elektronik berupa audio serta video, dan media display berupa poster, papan reklame, dan lain-lain. Umumnya, sebagian besar pesan secara komunikasi non-personal ini datang melalui media yang dibayar. Selanjutnya yaitu yang keempat, materi tentang strategi dari komunikasi pemasaran. Beberapa strategi komunikasi pemasaran yang sering dijadikan sebagai acuan yang dikemukakan oleh Kohler dan Smith, yaitu ada 10. Dan yang ke-10 ini nantinya akan saya bahas satu persatu. Yang pertama yaitu advertising atau periklanan, merupakan usaha penyajian non-personal atau promosi produk yang dibayar oleh pihak perusahaan. Iklan merupakan strategi komunikasi pemasaran dengan menggunakan media seperti TV, radio, majalah, koran, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu sales promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk meningkatkan keinginan target konsumen untuk membeli suatu produk. Hal ini dapat berupa insentif jangka pendek yang menarik di mata konsumen. Promosi juga bertujuan untuk membujuk konsumen agar membeli produk. Yang ketiga yaitu public relation atau publicity. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara produk dengan konsumen dan masyarakat umum. Strategi ini dapat dilakukan dengan menjalankan beberapa program yang menarik yang dapat meningkatkan dari minat konsumen. Yang keempat yaitu personal selling, merupakan penjualan secara langsung. Dapat menjadi strategi komunikasi pemasaran di mana pihak perusahaan dapat berinteraksi langsung dengan konsumen. Dalam hal ini, perusahaan dapat menjelaskan produk lebih detail dan menerima feedback dari konsumen. Yang kelima, direct marketing, yaitu pemasaran langsung. Di sini artinya melakukan interaksi langsung dengan konsumen dengan media non-personal seperti email, telepon, surat, dan yang lainnya. Yang keenam yaitu sponsorship, yaitu pemberian sponsor pada suatu kegiatan dapat menjadi strategi komunikasi pemasaran yang baik. Hal ini dapat meningkatkan brand awareness dan reputasi perusahaan itu sendiri. Yang ketujuh yaitu corporate identity, yaitu pembangunan citra perusahaan juga penting untuk rencana jangka panjang dari suatu perusahaan. Yang kedelapan yaitu packaging. Kemasan produk dapat menjadi hal yang penting dalam meningkatkan strategi dari komunikasi pemasaran produk. Kemasan yang menarik dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk. Komunikasi ini bisa dapat dalam bentuk desain, warna, serta bentuk dari kemasan produk tersebut. Yang kesembilan yaitu point of sale and merchandise,
yaitu strategi ini dilakukan dengan melakukan display produk serta pembuatan material pendukung seperti poster, stiker, spanduk, dan desain dari tempat penjualan. Yang ke-10, word of mouth. Maksudnya, merupakan komunikasi personal yang cukup efektif dalam meningkatkan penjualan produk. Word of mouth ini sangat efektif dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli satu produk. Nah, konsumen akan membeli produk yang akan direkomendasikan oleh kenalannya atau konsumen-konsumennya sebelumnya karena menganggap bahwa informasi produk tersebut terpercaya dan personal. Word of mouth ini dianggap lebih persuasif dibandingkan dengan pemasaran melalui iklan karena calon konsumen ini mendengar langsung dari konsumen-konsumen yang sebelumnya mengenai dari kelebihan dan manfaat dari produk yang dipasarkan atau dijualkan oleh perusahaan. Nah, materi yang kelima yaitu materi yang terakhir mengenai tentang evaluasi komunikasi pemasaran mengenai produk keripik pisang yang saya buat sejauh ini dan sampai saat sekarang ini. Dalam untuk menginformasikan atau mengkomunikasikan informasi mengenai produk saya kepada masyarakat umum atau konsumen nantinya. Dalam mengkomunikasikan produk saya ke konsumen, saya menggunakan berbagai sosial media yang saya miliki, yaitu seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan yang terakhir saya juga sudah mendaftar di e-commerce dari sebuah aplikasi untuk penjualan yaitu Tokopedia. Untuk produk yang saya jualkan, dalam promosi atau menyampaikan informasi produk saya kepada konsumen, saya mendetailkan mengenai produk yang saya buat, yaitu keripik pisang, dan menjelaskan mengenai kelebihan dari produk saya yang memiliki berbagai macam rasa seperti green tea, coklat, dan original. Selain melalui media sosial, saya juga menginformasikan produk saya secara langsung kepada tetangga dengan mendatangi rumahnya sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, mengingat terhalang pandemi COVID-19 saat sekarang ini. Dengan menunjukkan produk keripik pisang yang saya buat dan memberikan sedikit tester agar konsumen tertarik dan percaya terhadap produk saya, serta konsumen mengetahui atau mengenal produk saya keripik pisang saya dari konsumen-konsumen yang sebelumnya yang menceritakan bagaimana tentang kelebihan atau manfaat dari produk keripik pisang yang saya buat. Nah, itu dia rancangan dari komunikasi pemasaran terhadap produk yang saya jualkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.